Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di mata kuliah komunikasi keperawatan. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang konsep komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari pemberi pesan atau sering disebut dengan komunikator, dan ada pesan itu sendiri, kemudian ada media yang dipakai, dan ada yang menerima pesan. Dan komunikasi dalam proses pelayanan keperawatan sangat vital fungsinya. Jadi tidak mungkin dalam pelaksanaan proses keperawatan itu tidak terjadi komunikasi, karena dalam proses keperawatan itu sendiri ada tim keperawatan, kemudian tim ketenaga kesehatan, dan komunikasi dengan pasien dan keluarga pasien. Itu pasti akan terjadi komunikasi. Nah, komunikasi, karena ini komunikasi diterapkan dalam proses perawatan dan pengobatan yang tujuan akhirnya adalah kesembuhan, maka disebut dengan komunikasi terapeutik. Apa itu komunikasi terapeutik? Nah, dalam profesi keperawatan itu sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa komunikasi tidak bisa dilepaskan dalam pelaksanaan proses keperawatan. Dan komunikasi itu sendiri adalah dalam rangka mencapai tujuan proses perawatan itu sendiri, itu kesembuhan. Kesembuhan itu bisa terjadi karena terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu karena ada proses pesan-pesan yang disampaikan kepada pasien, apa yang terjadi dan apa yang harus dia lakukan untuk merubah kondisi kesehatannya menjadi kesembuhan. Jadi karena ini untuk mencapai kesembuhan, maka disebutnya kan komunikasi terapeutik. Dan masih ada juga pendapat yang mengatakan komunikasi terapeutik ini identik dengan komunikasi yang senyum dan bicara yang lembut. Jadi senyum dan lebih dalam bahasa non-verbalnya, dan bicara yang lembut lebih pada verbalnya. Nah, inti dari komunikasi terapeutik ini ada beberapa pendapat ahli yang mengatakan dalam komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan perawat untuk membantu klien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan psikologis, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Ini ada juga pendapat ini yang dikeluarkan oleh Storr. Jadi pada prinsipnya komunikasi itu adalah proses interaksi antara pasien dan perawat dalam rangka mencapai kesembuhan pasien. Nah, komunikasi itu bukan sekedar verbal non-verbal, tapi berdampak pada psikologis atau emosional pasien, sehingga dapat merubah perilaku pasien untuk mencapai kesembuhan. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ahli tadi bahwa komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dirancang untuk bertujuan untuk mencapai kesembuhan pasien. Jadi untuk terapi. Jadi komunikasi perawat itu menyembuhkan, mengobati. Jadi bukan malah memperparah atau mempersulit kondisi pasien. Ya, perawat dapat membantu klien mengatasi masalah yang dihadapi melalui komunikasi. Jadi masalah pasien bisa dikomunikasikan, dan alternatif menyelesaikan masalah itu perawat komunikasikan dengan pasien. Jadi antar perawat pasti terjadi komunikasi timbal balik. Pasien mengkomunikasikan apa yang menjadi masalahnya dan apa yang menjadi harapannya, kemudian perawat mengkomunikasikan apa yang menjadi alternatif penyelesaian masalah dan apa yang harus dilakukan pasien atau bersama dengan pasien untuk menyelesaikan masalah pasien tersebut. Nah, dari pengertian tadi dapat disimpulkan tujuan dari komunikasi terapeutik itu adalah
pada intinya tuh mengembangkan pribadi pasien ke arah yang lebih positif, yang lebih adaptif. Jadi dia bisa berpikir positif terhadap masalahnya dan bisa menyesuaikan dirinya terhadap masalah kesehatannya, sehingga dia bisa berkembang dan tumbuh ke arah lebih baik sesuai dengan harapan dirinya atau harapan dengan sesuai dengan program perawatan dan pengobatan. Atau dapat dilihat secara rincinya tujuannya. Yang pertama itu realisasi diri dan penerimaan diri dan peningkatan pengorbanan diri. Nah, di sini dengan komunikasi perawat diharapkan pasien bisa menerima realita yang dia hadapinya, bisa menerima kondisi yang sekarang ia terima, dan bisa menghormati dirinya yang kondisi sekarang. Jadi dia tidak menghakimi dirinya sendiri bahwa kondisi ini dia bisa terima sehingga dia bisa berbuat seperti yang kita harapkan untuk memperbaiki kondisi dirinya. Jadi banyak juga pasien kalau terjadi kesehatan yang merasa bersalah, tidak menerima atau menolak, sehingga dia malah bertindak merusak, memperparah kondisi kesehatannya yang sekarang. Kedua, kemampuan pembinaan hubungan interpersonal yang tidak superficial dan saling bergantungan dengan orang lain. Jadi kalau dia bisa menerima kondisinya dan bisa menerima orang lain yang akan membantu dirinya, jadi dia hal ini perlu kejujuran, keterbukaan baik dari pasien maupun dari perawat yang akan membantu pasien itu sendiri. Jadi dengan adanya kejujuran dan keterbukaan, maka hubungannya akan baik sehingga saling membutuhkan satu sama lain. Peningkatan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan serta membaca tujuan yang realistis. Kadang-kadang pasien juga terlalu berharap berlebih dari kondisi yang dia sekarang ini. Itu juga tidak bisa memperbaiki kondisi. Jadi dia harapan pasien tentu kondisinya sesuai dengan kondisi dia. Jadi kalau kondisinya penyakitnya udah parah, berat betul, tentu ingin pulih seperti biasa itu kan tidak mungkin. Jadi tujuan yang dia capai harus disesuaikan dengan kondisi penyakitnya yang disebutnya ideal dirinya, kondisi real. Ya, kalau misalnya penyakitnya harus dia diamputasi tapi dia ingin seperti dia kala, itu kan tidak mungkin. Dia harus ideal dirinya menerima kenyataan itu. Ya, nah itu adalah peran tugas berat seorang perawat terhadap pasien. Yang keempat, rasa identitas personal yang jelas. Nah, jadi dengan ada komunikasi, pasien merasa dia bisa menerima kondisinya. Dia jelas status peran dan fungsi kelaminnya, dia bisa menerima realita dirinya, dia tetap percaya diri dengan kondisi yang sekarang karena perawat mampu mengkomunikasikan tentang kondisinya, tentang apa yang harus dia hadapinya. Itu materi pertama. Mudah-mudahan bisa, kalau ada pertanyaan dan diskusi kita lanjutkan pada sesi kedua.